Ada sebuah legenda yang konon tertulis di kitab kuno abad ke-15 bahwa Pulau Jawa dulunya mengambang di lautan dan terombang-ambing. Lalu para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan Gunung Meru. Baru saja kita mendapat kabar dari media sosial terkait dengan meletusnya Gunung Semeru. Saya baru saja melihat di postingan dalam bentuk video di channel YouTube berita lokal yang judulnya mengatakan bencana hari ini, Gunung Semeru hari ini meletus hingga buat warga panik berhamburan. Dari hal itulah saya ingin mengangkat tema tersebut di dalam channel saya, channel yang sangat sederhana ini. Jadi di setiap gunung pasti ada sisi mistis. Untuk itu kali ini saya ingin mengajak belajar bersama mengenai sisi mistis dari Gunung Semeru. Silahkan disimak. Hampir semua gunung di Indonesia memiliki juru kunci. Konon mereka inilah yang bisa menerima pesan dari sang gunung tentang apa yang akan terjadi di gunung tersebut, kapan akan meletus atau bencana apa yang akan terjadi di gunung tersebut. Mbah Dipo adalah sosok yang sudah banyak dikenal kalangan pendaki Semeru. Mbah Dipo ini dulunya juru kunci Semeru, namun kini telah meninggal dunia. Ada sebuah cerita yang mengisahkan kalau sampai Semeru meletus, maka pergilah ke arah sungai. Jangan pernah menuju ke arah Gunung Sawur, entah apa itu benar atau tidak. Kawasan Argopodo ini sering dijadikan tempat istirahat pendaki karena memiliki dataran yang cukup luas. Menurut cerita yang beredar, di area ini terdapat dua patung prajurit dari Kerajaan Majapahit yang cuma bisa dilihat oleh orang yang punya mata batin. Kalau dilihat dari asal-usul namanya, Argopodo memang berarti dua arca atau dua penjaga. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat dua patung ini, namun kebanyakan selalu melihatnya dalam ukuran yang beda. Ada yang bilang seukuran anak kecil, ada juga yang bilang seukuran raksasa. Ada larangan yang menyatakan bahwa setiap pendaki yang naik Gunung Semeru tidak boleh memancing atau menangkap ikan mas yang ada di Danau Ranu Kumbolo. Sebab menurut keyakinan para warga setempat, ikan mas ini adalah penjelmaan dari para dewi yang memang ditugaskan untuk menjaga kawasan Ranu Kumbolo. Entah benar atau tidak, tapi masih banyak pendaki yang tetap memancing di sini. Kelik adalah tempat di mana berada beberapa batu in memoriam yang menandakan adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah batu in memoriam milik Suhoki. Hal yang menyeramkan dari tempat ini adalah seringnya terjadi kesurupan di antara pendaki yang sedang naik Gunung Semeru. Konon para pendaki ini dirasuki oleh roh manusia atau juga roh binatang. Tanjakan Cinta merupakan jalur pendakian yang harus pendaki lewati saat menuju puncak dari Ranu Kumbolo. Tanjakan ini sebetulnya tidak terlalu terjal, tapi memang panjang. Katanya, jika bisa melewati tanjakan ini tanpa istirahat dan tanpa menoleh, maka permohonan cintamu akan terwujud. Karena itu, tanjakan ini lebih dikenal dengan sebutan Tanjakan Cinta. Puncak Mahameru adalah titik tertinggi di tanah Jawa. Keyakinan masyarakat kuno ialah puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Makanya buat siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa, mereka harus semedi dulu di puncak Gunung Semeru. Cerita dan keyakinan ini dipegang oleh masyarakat Bali. Sebagian dari masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan bapak Gunung Agung. Bahkan masyarakat Bali juga melakukan upacara sesaji kepada para dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru. Upacara sesaji ini biasanya dilakoni setiap 8-12 tahun sekali, yaitu hanya pada saat seseorang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Semeru. Selain upacara sesaji ini, masyarakat Bali juga sering datang ke Gua Widodaren di sekitaran Bromo untuk mendapatkan tirta suci. Ada sebuah legenda yang konon tertulis di kitab kuno abad ke-15 bahwa Pulau Jawa dulunya mengambang di lautan dan terombang-ambing. Lalu para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan Gunung Meru. Gunung ini sendiri tadinya berada di India. Yang membawa ke Pulau Jawa adalah Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Mulanya Gunung Meru ini diletakkan di ujung barat Jawa, tapi ini membuat posisi Pulau Jawa berat sebelah. Maka dibagi dualah gunung ini hingga menjadi Gunung Semeru yang diletakkan di sisi timur Jawa Timur dan Gunung Penanggungan di sisi barat Jawa. Itulah beberapa yang merupakan sisi mistis dari Gunung Semeru. Dan untuk sahabat kreator dimanapun berada, saya sebagai kreator meminta agar lebih baik subscribe dan like-nya untuk channel yang sangat sederhana ini.
agar tidak ketinggalan cerita-cerita rakyat yang akan saya kemas untuk Anda semua. Dan mohon maaf jika ada sesuatu kesalahan dalam penyampaian di dalam bahasan ini. Mohon pencerahannya dan sekaligus mohon izin untuk sejarawan dimanapun berada. Terima kasih.